Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya, khususnya anak-anakku kelas 9? Mudah-mudahan anak-anakku tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap rajin dan semangat di dalam belajar, dan tentunya anak-anakku tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar menyusun sebuah laporan hasil percobaan. Nah, anak-anakku semuanya, tentu kalian di kelas 8 atau kelas 7 kemarin pernah melaksanakan sebuah percobaan, terutama terkait dengan pembelajaran IPA. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan belajar menyusun sebuah laporan percobaan. Anak-anak, untuk bisa menyusun sebuah laporan tentu kalian harus mengetahui struktur laporan itu. Ya, jadi yang pertama tentu kita menuliskan jenis percobaan yang kita laksanakan. Nah, yang kedua anak-anakku, di sini kalian harus menuliskan tujuan yang hendak dicapai dalam percobaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu menentukan alat dan bahan yang diperlukan. Yang keempat, menentukan prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan. Yang kelima, menuliskan hasil percobaan atau hasil pengamatan. Yang kelima atau keenam ya, keenam itu melaksanakan atau menuliskan hasil percobaan yang kemudian dibahas. Artinya kita menuliskan pembahasannya. Yang terakhir adalah menuliskan kesimpulan terhadap hasil percobaan yang kita laksanakan. Nah, anak-anakku, untuk lebih jelasnya seperti apa bentuk laporan hasil percobaan, coba perhatikan tayangan berikut ini. Baiklah anak-anakku, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, berikut kami contohkan salah satu bentuk tulisan laporan hasil observasi. Baik anak-anakku, misalnya begini. Ini adalah laporan praktikum sederhana ya mengenai fermentasi, di mana hal ini terjadi ketika kita membuat tempe kedelai. Jadi judulnya laporan praktikum fermentasi sederhana. Berikutnya begini anak-anakku. Yang pertama yang perlu kita catat di dalam laporan tersebut adalah setelah judul tadi kita menuliskan tujuannya. Misalnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses fermentasi sederhana di dalam pembuatan tempe sebagai salah satu cara dalam memanfaatkan bioteknologi. Kemudian yang kedua yang harus kita tulis adalah alat dan bahannya. Alatnya diantaranya ada kompor atau tunggu yang biasa digunakan untuk memasak ya. Dalam hal ini untuk memasak kedelai. Kemudian panci, tampah ya atau nampan ya bahasa Indonesianya, tampah atau nampan. Kemudian saringan. Berikutnya daun atau plastik pembungkus. Kalau masyarakat desa biasanya menggunakan daun, tetapi pada masyarakat perkotaan bisa menggunakan plastik ya sebagai pembungkusnya. Kemudian pisau atau gunting yang digunakan untuk membungkus atau membuat alat pembungkus tadi. Kemudian sendok, dan untuk bahannya kita bisa menggunakan kacang kedelai ini sebanyak 0,5 kg. Kemudian ragi tempe, yang berikutnya adalah air. Jadi ada dua hal yang sementara ini, tujuan dan alat bahan. Berikutnya yang ketiga anak-anakku, mengenai prosedur dan cara kerjanya. Hal yang perlu kita catat misalnya yang pertama, langkah atau cara kerjanya. Kacang kedelai itu dibersihkan, direndam dalam air kira-kira 2 jam dan direbus atau dimasak selama 1 jam.
Yang kedua, setelah masak, kedelai tersebut didiamkan selama 30 menit atau 0,5 jam dalam air rebusan tadi, ditunggu sampai agak dingin. Kemudian air rebusan tersebut dibuang dan kacang kedelai dicuci dan diremas-remas dengan tujuan agar kulitnya itu bisa mengelupas. Kemudian kedelai dicuci bersih lalu ditiriskan. Jadi dibersihkan, ditiriskan itu agar airnya itu bisa berkurang. Kemudian kacang kedelai itu diratakan di atas tampah atau nampan itu ya. Istilahnya di dalam bahasa Jawanya diangin-anginkan. Tujuannya supaya kering. Berikutnya kacang kedelai itu ditaburi ragi. Jadi setelah kacang kedelai tadi di atas nampan, kemudian sudah bersih, sudah airnya sudah hilang, kemudian ditaburi ragi tempe dan diaduk hingga merata. Kemudian kacang kedelai itu dibungkus dalam plastik atau dibungkus menggunakan daun ya. Ini tentu ini sesuai dengan keinginan kita, akan kita buat seperti apa, akan dibungkus dengan menggunakan plastik atau daun, ini terserah pada kita. Kemudian bungkusan berisi kacang kedelai atau kedelai tadi ditusuk-tusuk plastiknya agar berlubang, ini dengan harapan ada udara yang bisa masuk. Termasuk kalau dibungkus dengan menggunakan daun, jadi tidak terlalu rapat ya. Yang jelas masih ada angin yang bisa masuk atau ada udara ya, maksudnya ada udara yang bisa masuk. Kemudian diperam atau diletakkan di tempat yang hangat atau lembab ya, ini kira-kira bisa 1 hari 1 malam, atau mungkin kalau yang lebih bagus bisa selama 2 hari 2 malam, agar tempe itu bisa menjadi lebih matang. Nah, berikutnya anakku yang keempat yang harus kalian tulis itu hasil pengamatannya. Jadi bagaimana kalian mengamati selama 2 hari tersebut atau 2 hari 2 malam tersebut. Jadi perkembangannya kita amati secara detail. Misalnya dari awal memang sebelum direbus, hasil pengamatannya kedelai itu tentunya keras. Nah, setelah direbus bisa lebih empuk dan kulit arinya lebih mudah dilepas dan dibersihkan. Jadi tadi direndam dalam air, kemudian diremas-remas supaya kulit ari kacang kedelai itu bisa terkelupas. Berikutnya air rebusan kacang kedelai itu terlihat keruh, terlihat sudah ada kulit ari yang terkelupas. Tentunya kalau kita rendam beberapa menit itu akan terkelupas dengan tersendirinya. Bau air rebusan kacang kedelai itu khas ya. Jadi seperti kalau kita membeli susu kedelai, maka di sana baunya itu khas kedelai. Kemudian plastik yang berisi kacang kedelai beragi itu berembun. Tentu dalam beberapa hari ini ada embunnya, kemudian tumbuh ya. Ini setelah 2 hari kacang kedelai itu sudah tampak putih atau tempe itu sudah jadi, sudah ada jamurnya itu sudah tumbuh, dan itu menandakan bahwa tempe itu sudah jadi. Jadi hasil pengamatan ini juga harus kalian tulis dan kalian laporkan. Kemudian yang kelima anak-anakku, kita lakukan pembahasan ya. Ini memang agak memerlukan referensi ya, karena ini merupakan pembahasan itu berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Misalnya begini, bahwa kacang kedelai sebelum direndam ini dibersihkan terlebih dahulu dengan tujuan membersihkan kotoran atau batu yang ada. Biasanya memang kedelai itu bercampur, ada pasir, ada batu, ada patahan pohon kedelai dan seterusnya. Maka ini tujuannya agar bisa bersih. Dan yang kedua, bahwa perendaman kacang kedelai itu memiliki tujuan agar waktu perebusan kacang kedelai tidak terlalu lama.
Jadi kalau kedelai itu direndam dulu kemudian baru direbus, maka ini tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, setelah direbus, kacang kedelai tersebut didiamkan kira-kira setengah jam agar menjadi dingin, dan ketika nanti mengelupas kulit arinya itu juga tidak terlalu sulit. Yang ketiga, anak-anak, bahwa pengelupasan kulit ari dan pencucian kacang kedelai setelah dikelupas ini bertujuan agar kacang kedelai itu bisa menjadi bersih, dan ragi yang kita siapkan nanti bisa merata ya, dan nanti hasilnya akan tampak bagus dan kedelai itu akan menjadi lebih kenyal atau padat ya. Berikutnya yang kelima, anak-anak, bahwa setelah kacang kedelai itu diratakan di atas tampah, nampan atau nyiru ini tujuan utamanya apa? Agar cepat dingin ya dan kering ya, sehingga ragi nanti dapat melekat dengan sempurna. Nah, dalam hal ini memang tujuannya agar memang kedelai itu bisa tercampur dengan ragi, sehingga nanti perkembangan ragi itu bisa memperkat kedelai sehingga akan menjadi tempe yang bagus. Atau sebagian kacang kedelai masih mentah misalnya, itu tentunya tidak akan mengalami proses peragian ya. Ini hasil pengamatan tadi kalau kita bahas semacam ini. Kemudian yang keenam, bahwa pembungkusan kacang kedelai beragi dengan daun atau plastik ini tujuannya agar bentuk dan ukuran tempe itu bisa beragam dan lebih bersih. Memang ada kalanya dibungkus dengan plastik yang dibuat lembek, atau mungkin dibuat seperti es batu itu yang besar itu ya. Itu memang sesuai dengan selera, tetapi tujuan utamanya agar bentuk tempe itu bisa menjadi lebih khas. Berikutnya, anak-anak, pembahasan yang berikutnya bahwa plastik atau daun yang ditusuk beberapa tempat ini tujuan agar uap air yang berbentuk dalam proses peragian itu dapat menguap. Ya, jadi ada udara sehingga ada lubang ya, kemudian bisa menguap sehingga tempe yang dihasilkan bisa menjadi bagus. Jadi kenapa harus ditusuk tadi? Dengan tujuan agar ada udara, kemudian bisa juga uap air yang ada itu bisa menguap dengan sempurna. Berikutnya yang kedelapan, bahwa bungkusan kacang kedelai beragi itu disimpan di tempat yang hangat. Itu tujuannya agar kerja ragi tempe ya maksudnya itu optimal, sehingga kacang kedelai itu dapat secara merata tertutup oleh serabut-serabut putih yang dihasilkan, sehingga menjadi sebuah proses peragian yang sempurna dan tempe yang dihasilkan menjadi lebih bagus. Baik, anak-anakku, yang kelima itu sebagai kesimpulannya, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa pembuatan tempe menggunakan ragi ini contoh fermentasi yang sederhana sebagai satu bentuk pemanfaatan bioteknologi, yang artinya memanfaatkan organisme hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Ya, ini tentunya kita bisa melihat bahwa dari kedelai bisa menjadi bentuk bahan yang lain menjadi tempe. Nah, dengan adanya produk bioteknologi ini bisa membuktikan bahwa proses fermentasi itu bisa memberikan manfaat bagi manusia. Jadi ini sebagai kesimpulan dari proses pembuatan tempe atau proses fermentasi sederhana yang kita tulis. Nah, anak-anakku, dari sekian yang saya uraikan tadi, tentunya ini perlu kalian mengingat kembali apakah selama di kelas 7 atau kelas 8 pernah melakukan satu penelitian, sehingga kalian laporkan hasil penelitian itu sebagaimana struktur laporan yang saya sampaikan. Jadi dengan memahami struktur itu tentunya kalian bisa lebih mudah untuk menulisnya.
Nah, anak-anakku semuanya, tentu kalian sudah mengikuti dari awal terhadap contoh penulisan laporan hasil percobaan yang telah Bapak sampaikan tadi. Tentu ini bisa menjadi sebuah referensi bagi kalian untuk menuliskan kembali hasil percobaan yang pernah kalian laksanakan ketika di kelas 8 atau mungkin di kelas 7 kemarin. Nah, anak-anakku, itu sebagai referensi. Nah, jika ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di bawah video ini, atau mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 9. Nah, akhirnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.